di situ memang Arga itu tidak langsung sembuh ketika dibaptis juga, kalau pasti tidak langsung sembuh total, langsung berhenti kejangnya, tidak ya. Teman cerita, setelah kita bergumul tadi ya, langkah medis sudah kita lakukan sebagai orang yang percaya gitu, Tuhan memakai medis sebagai pertolongan gitu. Namun dibalik kekalutan sebagai orang tua, kepinginan anaknya itu cepat sembuh ya. Orang tua mana yang ingin menderita anaknya harus nangis-nangis tiap malam di jam-jam tertentu tadi, dan membuat kita semakin yakin ya dengan hal-hal yang ditempuh, sehingga Tuhan membukakan dengan jalur baptisan itu. Karena pada pemahaman ketika itu adalah dia didiagnosa epilepsi ya. Dokter tersebut mengeluarkan diagnosa epilepsi idiopatik yang tidak dapat diketahui apa penyebabnya. Lalu saya tanya, saya bertanya-tanya kan, apakah sebegitu tidak dapat diketahui kah penyebabnya? Dan dokter itu menjawab banyak faktor Bu, banyak faktor, dan faktornya itu apa, dan itu tidak dapat, kami betul-betul tidak mendapat penjelasan yang cukup membuat kami tuh akhirnya tahu apa yang menyebabkan dia seperti ini. Tidak ada penjelasan seperti itu. Kami pun baca-baca research begitu juga tentang penyakit ini, dan kajian-kajian tentang ini pun tidak ditemukan juga dengan sempurna sebetulnya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kalau ada dokter yang menonton yang bisa menjelaskan ini, mohon arahannya dan mohon penjelasan kepada kami, karena kami juga bukan orang medis. Tapi ya itulah yang disampaikan oleh dokter saraf yang mendiagnosa anak kami pada saat itu. Ya, karena ada beberapa dokter yang kita jumpai juga mengatakan bahwasanya epilepsi ini adalah jenis yang kita tidak tahu apakah itu berasal dari mana. Ya. Namun ada beberapa dokter juga mengatakan ini adalah faktor genetik. Ya, kalau dari faktor genetik kita nih periksa nih antara saya dan istri, apakah dari keturunan keluarga saya ada yang epilepsi atau tidak. Ternyata dari saya itu tidak ada. Dan dari istri juga tidak ada sama sekali. Dan tanya keluarga ya. Iya, dan yang bikin sebegitu tidak jelasnya tentang gangguan atau penyakit ini, dari pun walaupun memang sudah jauh, entah itu om tante dari opung atau kakek nenek sejauh itu yang pernah ada, itu terlalu jauh sih menurut saya ya. Menurut kami itu terlalu jauh untuk bisa sampai ke anak kami, karena dari sisi keluarga kami, keluarga yang dari satu kakek nenek lah, bagi kami itu gak ada semua. Kalaupun memang itu masih jauh di atas lagi, ya kami nggak paham sih bagaimana penjelasan secara medisnya sampai dibilang itu bisa dibilang genetik ya. Ya, karena melihat dari analisa medis beserta dengan obat kejangnya yang diminum juga tidak berhenti. Nah, ini membuat kami semakin yakin untuk melangkah bahwasanya rencana Tuhan pasti ada di balik semua yang kami pergumulkan dengan kejadian ini. Saya analisa pada waktu ini secara logika tidak beres gitu. Saya terus berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memberikan pencerahan. Pada waktu itu Tuhan mengarahkan kepada saya untuk mencari pendeta, karena saya ingat pada waktu itu saya sedang lagi menulis, sudah menerbitkan buku ya, yang saya promosikan di setiap ibadah di mana saya kunjungi gerejanya. Nah, disitulah mulai memahami bahwasanya ada pekerjaan ya, menimpa saya jahat, sehingga saya harus mencari pendeta yang ahli ya, yang bisa menangani tentang pemahaman hal-hal di luar dari akal sehat manusia ini, atau hal-hal yang bersifat spiritual, supranatural. Kami dipertemukan dengan orang yang bisa memperkenalkan kami dengan pendeta yang sudah melayani 70 tahun, 40 tahun. 40 tahun melayani di dalam. Melayani 40 tahun tentang pelepasan kuasa jahat. Dan
saat itu ketika suami saya telepon, dan di situ kami pertama kali berkenalan melalui telepon, dan beliau itu langsung bilang, ya datang sekarang ke rumah saya karena pas saya saat ini lagi jam kosong, dan kita akan berdiskusi dulu memang, lalu melakukan ibadah pelepasan. Tapi saat itu kami masih belum tahu ya maksudnya ibadah pelepasan seperti apa. Dan dari pengalaman kami ini, setelah Arga dibaptis dan kami mengikuti ibadah pelepasan, kami dibukakan banyak hal tentang dosa keturunan, kutuk, dan juga pelepasan. Di situ memang Arga itu tidak langsung sembuh. Ketika dibaptis juga pelepasan tidak langsung sembuh total, langsung berhenti kejangnya, tidak. Ya, saat itu kondisinya itu si Arga dia berangsur-angsur pulih. Jadi, sampai dengan pada saat ini puji Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa dia total sembuh, karena otoritas nama Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Dan saat itu setelah dibaptis kami memutuskan untuk stop obat. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja. Ketika kami ikut ibadah pelepasan, di situ dia berangsur-angsur, yang tadinya 5 kali sehari, 5 waktu, sampai pada akhirnya dia besoknya 4 kali sehari, terus besoknya lagi 3 kali sehari kejangnya, lalu besoknya lagi 2 kali sehari, besoknya lagi sehari sekali kejang. Lama-kelamaan itu hilang, tidak pernah ada lagi. Dia tidak pernah merasakan kejang, bahkan saat demam sekalipun dia tidak merasakan kejang. Itulah yang membuat kami takjub dengan pekerjaan tangan Tuhan. Kami takjub bahwa betul-betul ada kuasa di dalam nama Yesus yang menyembuhkan anak kami. Hai, terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.